الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepadanya ampunan-ampunan dan kita memujinya karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat Allah, di pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman, sebagai hamba-hambanya yang berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang patut untuk kita syukuri dan patut untuk kita lestarikan. Nah, salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman ini, dan salah satu cara untuk kita menjaga, melestarikan nikmat iman ini adalah dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Maka itu adalah bentuk keseriusan kita bersyukur atas nikmat iman, keseriusan kita dalam menjaga keimanan ini. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menjaga iman ini sampai mati. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi yang berislam. Maka kita diperintahkan untuk menjaga keislaman kita, merawat, melestarikannya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Kita sampai pada halaman berapa Ibu? 30. Oh, 29 kan sudah ya? Ayo, maka. Sekarang halaman 30. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah pada pertemuan yang lalu kita mempelajari makna bismillah. Ya, kita belajar tentang makna bismillah. Sekarang di bab yang baru kita masuk inti daripada kitab ini, yaitu tafsir surat Al-Fatihah, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau menyebutkan tentang khilaf di antara para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian
dari surat Al-Fatihah atau tidak. Itu ada khilaf di antara para ulama. Dan khilaf ini adalah khilaf yang ditolerir. Perhatikan Ibu-ibu. Perbedaan pendapat yang ditolerir. Artinya apa? Artinya ketika kita memegang satu pendapat, maka ketika ada pendapat lain yang menyelisihi kita, maka sikap kita bertoleransi, berlapang dada. Ya. Karena ada di sana perbedaan pendapat yang kita tidak toleransi. Artinya orang yang berbeda dengan kita, maka dia ini menyimpang, tersesat, bahkan dia bisa digolongkan kepada ahli bid'ah. Maka saya ringkaskan pembahasan. Khilaf, perbedaan pendapat itu ada dua model. Ya, perbedaan pendapat ada dua model. Ini perlu kita sampaikan jemaah karena ada sebagian orang itu yang suka gebiah-uyah. Ya, dikit-dikit berlindung di balik nama khilafiyah. Kamu harus menghormati khilafiyah, kamu harus menghormati khilafiyah. Itu digebiah-uyah. Semua dianggap masalah khilafiyah yang harus ditoleransi. Padahal tidak semua masalah khilafiyah itu bisa ditoleransi. Ada khilafiyah yang memang bisa ditoleransi dan ada yang nggak bisa ditoleransi. Maka masalah khilafiyah ada dua. Yang pertama, khilafiyah yang tadi bisa ditoleransi, dan yang kedua tidak bisa ditoleransi. Masalah khilafiyah yang bisa ditoleransi itu biasanya disebut oleh para ulama dengan masail ijtihadiyah. Ya, permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang terbuka pintu ijtihad di dalamnya. Masalah ijtihadiyah disebut oleh para ulama dengan masalah ijtihadiyah. Ini bisa ditoleransi. Perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Karena memang terbuka pintu ijtihad. Ijtihad itu artinya bisa berpendapat ya. Artinya di sana ada ruang untuk berpendapat. Bisa jadi karena dalilnya yang sifatnya itu masih lentur. Ya, karena dalilnya itu sifatnya masih lentur. Atau bisa juga ini muncul karena perbedaan pandangan apakah dalilnya ini sahih atau dhaif. Seperti yang belakangan kemarin sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang hukum membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, ini masuk ke dalam masalah ini. Nah, khilafiyah ijtihadiyah. Ketika Anda berpendapat bahwasanya surat Al-Kahfi itu dibaca ketika hari Jumat dengan keutamaan yang disebutkan Nabi SAW, Anda memegang pendapat ini. Maka apabila ada yang bertentangan dengan pendapat Anda dengan mengatakan bahwa tidak disyariatkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka sikap kita berlapang dada. Meskipun boleh kita katakan pendapatmu keliru, yang lebih tepat surat Al-Kahfi dibaca ketika hari Jumat, itu boleh. Tapi yang menyelisihi kita, apakah disesatkan? Tidak. Ya, demikian juga sebaliknya. Ketika Anda lebih memegang pendapat surat Al-Kahfi tidak disyariatkan dibaca di hari Jumat, maka kalau ada saudara Anda yang berpendapat surat Al-Kahfi itu disyariatkan dibaca di hari Jumat, maka boleh Anda mengatakan pendapatmu keliru. Namun tidak mengharuskan pelakunya itu kemudian menjadi menyimpang, sesat, atau terancam dengan kebid'ahan. Tidak. Karena memang masih terbuka pintu ijtihad. Yang satu memandang hadisnya statusnya hasan, yang satu lagi memandang hadisnya statusnya
dhaif. Ya. Tapi ini masalah yang pertama, ijtihadiyah. Ada yang bisa ngasih contoh lagi, Bu Ibu? Kayaknya pernah saya sampaikan dulu, Pak. Kenapa? Surat Al-Mulk sahih hadisnya. Dibaca ketika mau tidur. Iya, ada yang ininya umum, lafalnya umum. Sebagaimana hadis dalam riwayat Abu Dawud. Ya, hadis dalam riwayat Abu Dawud. Di situ Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Al-Mulk, Tabarak. Nabi SAW mengatakan, minal Qur'ani 30 ayat. Di dalam Al-Quran ada 30 ayat. Ya benar ya? Surat Al-Kahfi 30 ayat. Al-Mulk. Iya, si pagi dulu. Di Senin itu ada. Ya. Ya, minal Qur'ani 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihil mulk, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sampai dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. 30 ayat itu kata Nabi, tabarakalladzi bi yadihil mulk. Ya, ini tidak dikhususkan dibaca ketika mau tidur, menjelang tidur. Ala kulli hal, itu masalah ijtihadiyah. Ada yang mendhaifkan, maka berarti tidak disyariatkan. Kalau yang mensahihkan, oh berarti disyariatkan. Nah, masalah mendhaifkan hadis dan mensahihkan hadis itu juga ranah ijtihadiyah. Ya, ranah ijtihadiyah. Qunut subuh, ya juga demikian. Ya, kemudian menggerakkan jari ketika tasyahud itu juga perkara ijtihadiyah. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, apakah tangannya bersedekap atau dilepaskan, itu juga perbedaan ijtihadiyah. Ya, kita boleh berpegang dengan pendapat yang menurut kita lebih kuat. Menurut kita lebih kuat pendalilannya boleh, dan kita boleh menyalahkan pendapat yang bertentangan dengan kita. Namun menyalahkan bukan berarti menyesatkan, itu beda. Ya, menyalahkan tidak harus sesat kemudian menyimpang, keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, itu belum tentu. Seperti kesalahan sebagian orang di dalam sholat. Ada sebagian orang di dalam sholat itu salah gerakan-gerakan sholatnya. Seperti takbiratul ihramnya itu tidak sampai pundak. Ya, takbiratul ihramnya itu cuma sampai tengah saja. Allahu Akbar. Tidak sampai pundak tangannya, jadi cuma sampai tengah saja, kemudian sudah langsung bersedekap. Maka kita katakan itu gerakan yang keliru. Ya, karena yang diajarkan Nabi SAW yaitu tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak atau di antara keduanya. Itu yang sunnah diajarkan Nabi. Tapi ketika ada yang keliru seperti itu, maka kita katakan salah. Namun, apakah sholatnya batal? Tidak. Ya, maka salah itu belum tentu sesat, belum tentu menyimpang. Kemudian yang kedua adalah khilafiyah yang tidak ada toleransi di dalamnya. Artinya kita tidak berlapang dada. Kita tidak berlapang dada. Kenapa? Karena dalam masalah ini itu kebenaran hanya satu. Ya, kebenaran hanya satu. Beda sama masalah ijtihadiyah tadi. Kalau masalah ijtihadiyah tadi, Anda camkan ucapan Imam Syafi'i. Ya, masalah ijtihadiyah tadi, saya lupa menyebutkannya.
Anda terapkan ucapan Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata wa qaulu ghairi khata yahtamilus shawab. Ini masalah ijtihadiyah tadi ya, kita balik lagi, saya lupa. Kata Imam Syafi'i, pendapatku benar, tapi masih ada kemungkinan salahnya. Pendapat selainku salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Nah, ini terapkan dalam masalah yang mana tadi? Ijtihadiyah. Ya, dalam masalah ijtihadiyah. Terapkan ucapan Imam Syafi'i. Pendapatku benar. Saya yakini pendapatku ini benar, tapi ya masih mungkin mengandung kesalahan. Bisa saja. Sedangkan pendapat selainku itu salah, tapi masih mungkin mengandung kebenaran. Ya. Nah, beda sama masalah yang kedua ini, masalah perbedaan pendapat yang tidak ditolerir. Nah, itu gak berlaku ucapan Imam Syafi'i tadi. Kalau masalah yang kedua ini, qauli shawab wa qaulu ghairi khata. Pendapatku benar, sedangkan pendapat selainku salah. Apa yang aku yakini, ini yang benar. Sedangkan yang menyelisihi aku, maka dia keliru, salah. Dan kesalahannya itu menyebabkan dia menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah. Menyimpangnya itu bisa jatuh dalam kebid'ahan dan bisa juga jatuh dalam kekufuran. Baik, contoh. Atau ada yang bisa ngasih contoh masalah yang kedua ini, yang nggak bisa ditolerir? Tentang? Ya tadi itu apa itu? 6. Ngucapin selamat Natal. Ya, memang kita dapati ada ulama yang berpendapat boleh mengucapkan selamat Natal dan seterusnya. Maka kita katakan ini perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir. Kenapa tidak bisa ditolerir? Karena dalil-dalilnya bukan dalil-dalil ijtihad. Tidak terbuka pintu ijtihad di situ. Dalil-dalilnya itu qat'i, jelas. Kita hanya tinggal menerima saja. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang batilnya ucapan selamat Natal ini, yang menunjukkan kita ridho dengan akidahnya orang-orang Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah, atau Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Allah juga mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian. Allah juga mengatakan dalam surah Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Kenapa itu? Anda'au lirrahmani walada. Yaitu ketika mereka mengucapkan Allah punya anak. Itu perkara yang besar. Kok malah diucapkan selamat atas kelahiran anak Allah? Ya, ini benar. Tidak menerima ijtihad di sini. Artinya yang menyelisihi salah. Kelirunya itu keliru yang menyimpang. Ada lagi yang kasih contoh? Nah, hukum musik. Dalil-dalilnya itu qat'i. Di dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual
ucapan-ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, lahwal hadits al-ghina. Lahwal hadits artinya adalah nyanyian-nyanyian. Kemudian perbedaan pendapat tentang di mana Allah. Ya, tentang di mana Allah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di Ka'bah. Ada yang mengatakan Allah itu di hati hambanya. Ada yang mengatakan Allah itu bersatu dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Dan ada yang mengatakan Allah di atas arsy. Baik, ketika kita meyakini Allah di atas, kemudian ada saudara kita yang meyakini Allah di mana-mana, bagaimana sikap Anda? Ditolerir? Loh kok iya? Iya, enggak, jangan. Iya, jangan ditolerir. Ya, itu kesesatan, penyimpangan. Kemudian Al-Quran kalamullah atau makhluk. Ya, Al-Quran itu firman Allah atau ciptaan Allah? Firman Allah. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah, ditolerir? Ini perbedaan pendapat yang tidak ditolerir. Maka harus bisa menempatkan. Nah, termasuk diantaranya perbedaan pendapat yang ditolerir yaitu tentang Bismillah ini. Ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Maka kita berlapang dada, meskipun kalau kita ditanya mana yang lebih kuat, Ibu? Ya, surah Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Itu yang lebih kuat. Meskipun kalau ada yang berbeda dengan itu, ya kita lapang dada. Ya, kita berlapang dada. Apa dalilnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Dalilnya yang paling kuat adalah hadits qudsi, di mana kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qasamtus sholata nisfain. Aku membagi sholat, maksudnya sholat di sini adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Kayaknya ada di halaman sebelumnya, Ibu. Coba, kitabnya masih ada ya? Nah, yang jawab sedikit itu, berarti agak sini lah. Ya. Sebentar, coba Ibu kembali lagi ke halaman 10. Halaman 10, poin yang ke-6. Sudah ketemu? Nah, nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah as-sholat, sholat. Nah, perhatikan di sini hadisnya. Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi sholat, maksudnya surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Nah, di sini pendalilannya. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku sedang memujimu. Ya, langsung ayat apa yang dibaca? Alhamdulillah. Ya, Allah tidak mengatakan apabila hambaku mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi Allah langsung mengatakan alhamdulillahirabbil alamin.
Ini pendalilan yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham ya sisi pendalilannya ya? Ya. Kita kembali ke halaman 30 tadi. Kita baca halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW itu dahulu tidak tahu pemisah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pemisah antara satu surat dengan surat yang lain itu apa yang memisahkannya, Nabi dulu nggak tahu. Sampai akhirnya Allah menurunkan kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim untuk memisahkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali surat apa? At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah nggak ada bismillahnya? Iya, karena sebagian ulama menyebutkan di antara alasannya surat At-Taubah itu dianggap sebagai lanjutan dari surah Al-Anfal. Ya, lanjutan dari surah Al-Anfal. Karena temanya nyatu, jadi satu. Kita lanjutkan. Kata beliau, wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para ulama sepakat, ini yang disepakati oleh para ulama, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat An-Naml. Ayat berapa? Tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Nah, ibu yang ada mushafnya dibuka surah An-Naml. Surah An-Naml itu kalau di mushaf halaman 379. Ayat yang ke-30. Halaman 379 surat An-Naml ayat yang ke-30. Sudah ketemu ayatnya? Ya, Allah mengatakan innahu min. Belum ketemu berarti. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini para ulama sepakat. Ayat ini Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam ayat ini itu bagian dari surah An-Naml. Ini yang disepakati. Adapun Bismillahirrahmanirrahim yang di awal surat, nah ini para ulama yang khilaf, yang berbeda pendapat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, surat Ali Imran, Al-Maidah sampai surat An-Nas, di awal-awalnya itu yang para ulama berbeda pendapat. Apakah itu termasuk bagian dari suratnya ataukah tidak? Tapi kalau surat An-Naml ini sepakat ayat 30 ini bahwa itu bagian dari surat An-Naml. Nah, kita lanjutkan di halaman 30. Tsumma ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah. Kemudian para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Apakah basmalah ini termasuk ayat yang merdeka? Ya, ayat yang merdeka di setiap awal setiap surat. Di setiap awal surat. Maksudnya ayat yang merdeka itu ayat yang tidak diberi penomoran, tapi dia masuk bagian dari surat itu. Am annaha fil
al-Fatihah duna ghairiha? Atau apakah bismillah yang ada di awal surat itu bagian dari surat tersebut hanya di Al-Fatihah saja, sedangkan di yang lain tidak masuk bagian suratnya? Coba ibu perhatikan mushaf di surat Al-Fatihah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nomornya? Surat Al-Fatihah. Coba dibuka mushafnya. Ya, ada ya. Nah, sekarang coba lihat Al-Baqarah. Nggak ada. Coba lihat Ali Imran. Nggak ada. An-Nisa nggak ada. Al-Maidah nggak ada. Sampai Anas nggak ada. Cuman Al-Fatihah tok yang ada nomornya 1. Nah, ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Apakah cuman bismillahnya Al-Fatihah yang termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah itu, sedangkan surat-surat yang lain bismillahnya itu tidak termasuk ayat? Paham maksud saya ya? Iya. Ini kata beliau. Kemudian kita lanjutkan. Au anna lil fasli bainas suwar, atau surat Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebatas untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Bahwa basmalah itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka dia wajib untuk menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalahnya ketika sholat. Ya, seperti imam ketika sholat dia menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, karena dia menganggap basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sedangkan barang siapa yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia mensirkan. Lihat, mensir itu bukan berarti tidak membaca. Membaca tapi dilirikkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi disirkan. Ya. Wa likulli min ashabil qaulain jama'atun minas sahabah ra'au ma ra'au. Dua pendapat ini ada salafnya. Maksudnya ada salafnya itu yaitu ada pendahulunya dari para sahabat. Artinya ini perbedaan pendapat yang ditolerir, tidak terlalu dipermasalahkan. Ya, nggak usah panjang diperdebatkan sampai akhirnya yang terjadi perselisihan dan seterusnya. Enggak. Saya paham Ibu? Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Walladzi thabata 'anil khulafa'il arba'ah annahum kanu yusirruna bil basmalah. Dan yang diriwayatkan dari para khulafa'ur rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu kalau jadi imam, mereka itu mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mensirkan ini melirihkan Bismillahirrahmanirrahim. Kadza wa kadzalika tawaifu min salafit tabi'in wal khalaf wa huwa aidan madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri wa Ibni Hanbal. Demikian juga yang diriwayatkan dari sebagian para salaf dari kalangan tabi'in. Yes, dan juga ulama-ulama khalaf. Khalaf artinya ulama belakangan. Dan ini juga termasuk madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Berarti Imam Malik sama Imam Syafi'i berpendapat dijaharkan. Ya, dijaharkan. Wa khulasatul qaul, kesimpulan dari pembahasan ini, ajma'al a'immah ala sihhati man jahara wa man asarra. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah para ulama mereka semuanya sepakat boleh membaca bismillah dengan keras dan juga boleh membaca bismillah dengan lirih. Ya, dua-duanya sahih. Jadi kadang kalau di Indonesia ini aneh, lucu. Yang lirih itu sudah dianggap sebagai Wahabi. Iya. Lucu sebagian jamaah Indonesia ketika umrah itu sholat di belakang Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, beliau melirikkan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, langsung. Ternyata mereka mengatakan Syekh Sudais ternyata mazhabnya Wahabi. Baik, lanjut halaman 31. Min hidayatil ayat. Min hidayatil ayat artinya adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, inna Bismillahirrahmanirrahim juz'un min ayatin min suratin Naml. Ini kesimpulan, poin-poin yang disimpulkan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian ayat dari surat An-Naml seperti tadi yang kita sampaikan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kesimpulannya inna bismillahirrahmanirrahim lil fasli bainas suwar. Bismillahirrahmanirrahim itu untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Yang ketiga, kenapa Bu? Bukan kesimpulan. Sebenarnya sudah dibahas ini kan. Ya, saya minum dulu aja. Yang ketiga, inna bismillahirrahmanirrahim awwalu ayatin min suratil Fatihah. Nah, ini pendapat tadi bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama di surat Al-Fatihah. Ya, itu pendapat, salah satu pendapat. Nah, makanya sama penulis di sini dibagi dua, poin yang ketiga ini. Ada alif dan ada ba. Nah, yang alif itu pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Yaitu kata Nabi, alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani. Sesungguhnya alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya alhamdulillahirabbil alamin? Al-Fatihah. Iya, sesungguhnya alhamdulillahirabbil alamin maksudnya sesungguhnya surat Al-Fatihah. Tuh, Nabi langsung mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa ummul kitab, induknya Alkitab. Dan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti kalau surat Al-Fatihah ini jumlahnya sudah pasti 7 ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, berarti
seperti yang ada di mushaf itu susunannya 7 ayat itu. Tapi pertanyaannya, kalau pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah, gimana bagi 7 ayatnya? Paham pertanyaannya? Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung 1 ayat pertama gampang, karena mushaf-mushaf yang ada gitu semua. Nah, sekarang pendapat yang mengatakan Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, berarti ayat pertamanya yang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus pembagiannya gimana supaya bisa 7? Iya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat. Jadi ayat yang terakhir dibagi 2. Iya. Kemudian yang bawah sendiri, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, yaitu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Fatihata wa 'adda al-basmalata ayatan minha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Fatihah dan beliau menghitung basmalah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah. Ya, beliau memasukkan basmalah sebagai ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ini dalil yang berpendapat bahwa basmalah itu termasuk bagian surat Al-Fatihah. Baik. Sekarang kita masuk halaman 32, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya dari basmalah ini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Sebentar, yang ibu-ibu lain diam dulu, gak kedengeran. Yang lain ibu-ibu diam dulu, gak kedengeran. Ya, silakan. Ya, khilafiyah mu'tabar itu istilah dari para ulama, yaitu khilafiyah yang memang sudah diakui bahwasanya itu adalah perkara khilafiyah di antara para ulama. Artinya khilafiyah yang dianggap. Karena ada khilafiyah yang enggak mu'tabar, khilafiyah yang baru muncul belakangan dan khilafiyahnya itu antara hak dan batil. Contoh, kita sudah sepakat ya, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Ini sudah disepakati. Kemudian ada orang di zaman sekarang memunculkan pendapat sholat itu nggak wajib. Ketika kita nggak terima dengan pendapat tersebut, maka orang itu mengatakan, oh nggak boleh gitu mas. Kita ini sebagai umat Islam harus menghormati perbedaan apa? Harus menghormati perbedaan pendapat. Toh saya juga punya argumentasi kok. Saya juga punya dalil kok. Bahwasanya sholat itu nggak wajib. Ya, misalnya dia membawakan dalil, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, maka silakan dia beriman. Barang siapa yang mau kafir, silahkan dia kafir. Tuh, Allah nggak mewajibkan kita kok. La ikraha fiddin. Tuh, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kalau tidak ada paksaan, semua syariat itu nggak wajib, karena nggak dipaksa sama Allah. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya sudah. Ya, maka ini khilafiyah yang tidak mu'tabar. Ya, nggak ada khilafiyah seperti ini di
kalangan para ulama. Nggak diakui khilafiyah seperti ini. Ya, pendapatnya itu dianggap sampah. Ya, dianggap sampah. Jilbab sudah diakui kewajibannya. Hanya saja memang yang khilaf mu'tabar tentang niqab, tentang cadar. Iya, itu khilaf yang mu'tabar. Apakah wajib ataukah tidak? Ya, tapi kalau jilbabnya menutup auratnya, itu wajib. Kemudian ada profesor ahli tafsir Quran di zaman sekarang mengatakan jilbab nggak wajib. Iya. Profesor katanya ahli tafsir Quran mengatakan jilbab tidak wajib. Maka ini khilaf yang apa? Yang tidak mu'tabar, sampah. Ya. Bungkus langsung lempar ke tong sampah. Ya, pendapat-pendapat yang nyeleneh seperti ini. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Kita lanjutkan.